ini kan kliennya. Ini lagi proses jual beli apartemen saya. Sedang proses ya. Proses itu kan berarti kan ada proses tanda tangan dan lain-lain. Ini lagi proses begitu, ada beberapa negosiasi yang belum deal. Dan ketika belum deal ini seharusnya si penjual atau pembeli ya kepala dingin dong. Kalau misalnya sampai sebel-sebelan, kamu kemahalan, kamu kemurahan, misalnya kamu nawarnya kemurahan, itu sampai di situ aja. Tapi jangan sampai akhirnya jadi mukulin orang gitu. Nah, saya melihat ketika Mbak Dia nangis-nangis telepon saya kamu di situ nggak ada orang yang nolongin, nggak ada patolog Pak. Seingat saya dekat Mediterania ini ada kantor polisi gitu. Kamu lari ke sana, jadi seperti itu. Dan karena saya suruh terus, dia bilang, Pak saya nggak punya lawyer, Mas. Udah, polisi itu pasti akan menangani dengan baik orang-orang seperti itu. Yang artinya ini perempuan lagi diserang nih kan gitu. Jadi saya pikir udah kamu ke kantor polisi dulu paling nggak untuk mengamankan diri kan gitu. Jadi ya saya mendasari, kenapa yang mendasari saya untuk bantu Mbak Dia ya karena kemanusiaan, bukan karena apapun gitu. Masalah ini sebenarnya kemarin harganya bagusan sama yang orang lain Mbak. Jadi artinya bahwa hubungan jual beli kita mungkin bisa tidak jadi nih. Tapi urusan pidana ini kan harus kita lanjutkan kan gitu. Mbak, boleh dijelasin ulang Mbak, alasan dia memukul itu, kekerasan itu apa sih Mbak? Apakah dia ngerasa tertipu dengan barang atau apa Mbak? Ya mungkin nggak ada titik terangnya juga alasan dia mungkin ya. Terus saya udah jelasin semaksimal mungkin saya maunya gimana, mungkin diadem-adem dulu atau gimana ya kan. Dia minta saya datang ya? Iya, maksa Pak Luki juga. Iya, maksa DP balik juga. Kalau dia maksa DP balik ya itu kan transaksi sama Pak Luki juga. Istilahnya kan ya urusan penjual sama pembeli. Ya oke, saya di sini sebagai agennya, sebagai penengahnya, perantaranya. Cuman kan cara dia salah. Masa dia mukulin seorang cewek? Dia pikir kan mungkin dengan cara dia mukulin saya, ngambil HP saya, mungkin Pak Luki datang ke situ. Ya kan dia punya nomor Pak Luki sendiri juga, udah dikasih notaris kan. Ya seharusnya dia hubungi Pak Luki juga. Udah dibantu semua semaksimal mungkin. Dan semua surat-surat apartemen sudah ada di notaris. Udah lengkap, sertifikat udah lengkap. Jadi artinya orang ini uniknya adalah ketika dia minta pengembalian DP itu ada administrasi, ada peraturan, ada hal yang harus dilakukan gitu. Surat saya balik, uang bisa balik. Lah kalau misalnya suratnya nggak balik kan uang nggak bisa balik. Kan seperti itu. Nah itu sebenarnya urusan penjual sama pembeli. Agent itu kan cuma cari untung ini aja lah. Selisih aja kan gitu loh. Nah tapi kemarahannya si pembeli ini, si terlapor ini dilimpahkan kepada si agent. Sebenarnya kalau mau digebukin kan, kalau misalnya itu kan yang dia kesel kan sebenarnya saya kan. Nah sementara dia juga nggak boleh kesel sama saya. Surat-suratnya aja di notaris kok saya tinggal, kecuali kalau misalnya terima uang suratnya ada di saya, suratnya di notaris. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa sama apartemen saya kan gitu, karena suratnya ada di notaris. Nah dia kesel sendiri tuh. Terus mungkin kamu nyebelin kali waktu kemarin, enggak ya? Kamu nggak ngomong apa-apa? Saya nggak ngomong apa-apa lagi Pak, saya diem aja udah. Kamu diem tetap dipukulin? Iya, saya diem aja. Saya bilang ya udah kesepakatan bersama aja nanti sama Pak Lukinya gimana nya baiknya kan. Nah di situ dia mungkin merasa gimana, intinya dia mau minta balik. Jadi dia ngambil rampas HP saya dirampas, terus saya dipukul, terus saya dituduh penipu. Logikanya gini, siapa yang nggak mau deal sebagai agent? Sebagai agent itu kan kita pengennya deal kan, logikanya kan. Masa dengan uang 50 juta saya ada kerjasamanya sama Pak Luki, saya dituduh ambil uang 25 juta dari Pak Luki lah. Orang fee saya sama Pak Luki juga mungkin lebih dari situ ya kan. Buat apa saya mau ngelapor ini yang penting kan intinya kita tuh pengen harmonis, dealan dengan baik. Ini malah nuduh saya nipu, mukulin saya. Tapi Mas Luki sendiri ini jadi terlibat nggak sih, rasanya jadi terlibat dalam permasalahan ini? Terlibat secara pemukulan yang dilakukan oleh terlapor terhadap pelapor itu tidak. Tapi kalau urusan jual beli tetap kan kita ada kontrak kerja lah antara apartemen ini sama agent kan itu. Ya tetap terikat. Tapi ini kan bukan masalah jual beli lagi, ini masalah pidana. Terus kenapa saya di sini saya ulangi lagi bahwa karena pas kejadian Mbak Dia tuh nelpon saya teriak-teriak minta tolong. Sehingga saya menyarankan Mbak Dia segera ke kantor polisi. Dan ada kaitannya juga ya karena apartemen. Karena apartemen jual belinya untuk apartemen saya kan gitu. Jadi dan saya sekarang merasa dirugikan karena dengan dia melakukan tindakan pidana
maka sertifikat saya kan akhirnya jadi nyangkut. Iya kan? Saya jadi nyangkut. Ini sekarang saya udah ketemu pembeli lain, ada pembeli lain tadi, kita jadi nyangkut nih. Makanya ya udah ini benar selesaikan bidannya biar dia menanggung apapun. Kalau memang dia bersalah nanti dibuktikan, maka dia menanggung. Maka urusan sertifikat kan tinggal sertifikat balik, uang balik itu kan hal mudah kan gitu. Karena saya nggak mau memberikan uang saya kembali kalau sertifikat saya masih ditahan kan gitu. Itu urusan jual belinya. Artinya nggak mau dilanjut sama yang ini untuk atau gimana? Kamu masih mau dibeli sama dia sebagai agent nih? Trauma saya. Trauma. Karena dia ketemu sama si terlapor, si pembeli itu, yang namanya siapa tadi? Si panggilan Glenn tapi nama aslinya Asim. Kamu takut kan sekarang ketemu sama dia? Karena kamu sudah diserang secara fisik. Iya, udah istilahnya udah mau dia kasih uang 1M istilahnya, tapi kalau 1M ya mau iya, lah. tapi kan Pak psikologis. Oh ya, oke. Tapi kalau dia minta maaf baik-baik, terus gimana baiknya? Kalau tambah terus kasih sama uang saya lagi gitu. Kalau ditanya kan ya Iya. barulah ya. Kalau kan, Suki sendiri mau lanjut atau? Kalau saya sebenarnya kalau urusan dagangnya sih kalau memang dia bayar ya dia bayar lunas, ya udah selesai, nggak masalah. Tapi ini pidana tetap berjalan. Ini kan urusannya haknya Mbak Dia ini, Mbak Dia mau melanjutkan atau tidak. Tapi setahu saya benar ya Bang ya. Kalau tindakan penganiayaan, perampasan atau apa, walaupun yang dirampas yang dianiaya sudah memaafkan, kalau tidak salah, maka tetap jalan. Karena ini bukan delik aduan saja, ini kan tindakan pidana. Kalau pencemaran nama baik, saya dicemarkan nama baiknya. Terus habis itu saya merasa memaafkan, ya sudah saya cabut laporan. Tapi ketika pemukulan, penyerangan, walaupun yang diserang memaafkan, nggak bisa tetap lanjut. Karena ini berhadapannya sama negara. Negara itu ada KUHP, ada jaksa, ada semuanya. Jadi kalau nanti orang yang minta maaf dan Mbak Dia memaafkan, ini akan terus berjalan Mbak. Setahu saya, mungkin bisa dikoreksi Pak Penasihat Hukum. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang nanti perdamaian ini katakanlah terjadi, tapi itu kan hak dari penyidikan. Penyidik perlu nggak meyakinkan kepada pihak kejaksaan bahwa mereka sudah berdamai, meskipun nanti di kejaksaan ada perdamaian nanti gitu. Tapi proses tetap berjalan gitu. Karena berbeda dari delik biasa dengan delik murni gitu loh. Kayaknya ada delik murni kalau memang pasalnya 365, bukan pencurian biasa atau pencurian yang keadilan gitu. Tapi pencurian kekerasan itu terjadi pada saat itu, maka ini dikategorikan dengan pencurian yang kekerasan gitu. Ancaman hukumannya berapa tahun? Ya kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Maka kalau ancamannya di atas 5 tahun, ini bisa dilakukan penahanan. Nanti penyidik itu punya kewenangan untuk menahan kalau di atas 5 tahun kan gitu. Jadi bisa jadi, Mbak, kamu berdoa saja semoga Allah berikan segala keadilan di dunia ini dan polisi pada sehat semua, nanti insya Allah tegak lurus Polsek Tanjung Duren ini. Maka bisa jadi nih kalau besok ini ternyata penyidik bilang wah ini tersangka ini ancamannya 9 tahun, ditahan itu orang. Nah pertanyaan kalau dia ditahan, ini sertifikasinya bagaimana gitu loh. Nah itu nanti biar notaris selesaikan. Tapi Mas Suki sendiri udah kontak orangnya langsung nggak sih, kan punya nomornya kan? Pernah Iya. hubungin juga nggak sih? Saya nggak mau berhubungan sama dia selain lewat Mbak Dia. Kenapa? Karena kontraknya kan saya sama Mbak Dia. Mbak, kamu jualkan apartemen saya. Sudah. Jadi kalau misalnya Mbak Dia nggak menjualkan ya berarti nggak kejual. Kalau Mbak Dia jual, dia jual. Nanti pas tanda tangan di notaris, tanda tangan. Saya kemarin pernah teleponan sama dia. Saya teleponan sama dia di hadapan notaris. Dan orang itu malah menghina-hina. Artinya menghina-hina bahwa saya akan bayar tapi kamu keluar dulu. Jadi saya suruh keluar dari apartemen saya, baru dia mau bayar. Lah, saya tuh mohon maaf, beli apartemen kan bukan cuma sekali. Biasanya setelah dibayar, maka kita akan keluar. Lah ini saya belum terima ini apartemen yang harganya 1,7. Terus baru naruh uang 50 juta. Masa saya suruh keluar? Kan nggak mungkin. Notaris saja belum tanda tangan AJB. Jadi kalau di mana-mana kalau jual rumah ya tanda tangan AJB, terus nanti proses pengosongan semuanya baru. Lah ini baru masih 50 juta, masa suruh saya keluar gitu. Nanti saya kayak sinetron diusir kan gitu. Jadi Mas Suki kenapa sih alasannya menjual apartemen mungkin? ini urusan pribadi lagi nih. Kan secara ofisial saya sekarang nganggur ini nggak punya pekerjaan kan gitu. Iya kan? Udah mundur dari wakil bupati, udah nggak jadi anggota DPR, udah ya kemarin saya mau ngelamar kerja gitu kan, lagi nyari-nyari. Jadi ya harus ada yang dikorbankan kan gitu. Jadi saya menjual apartemen. Seperti itu sih sebenarnya. Mas Luki